Alhamdulillah pemirsa, kita masih bersama kami Ustadz Jamil Manilet, dan pada season ketiga ini kami akan menyimpulkan dari penyampaian kami dari dua season sebelumnya. Pada kesempatan terakhir ini kami ingin menyampaikan bahwa dari semua penyakit hati, ketika kita tidak mampu melawan hati kita tidak mampu membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang telah kami sebutkan tadi, maka cara yang paling ampuh yang dibimbing oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menanamkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik tidak akan muncul rasa ujub, karena kita yakin bahwa tidak ada daya dan pertolongan dari Allah. Kalau tidak ada daya dan pertolongan dari Allah, kita tidak akan mungkin bisa melakukan perbuatan baik ini. Kalaupun nanti ada sifat takabur di dalam hati kita, maka tentu kita akan menyingkirkannya dengan mudah, karena kita yakin bahwa hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa meraih segalanya. Dengan semangat seperti ini, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita tidak akan gelisah, karena apa yang tidak kita dapatkan, maka insya Allah ada nikmat yang lebih besar yang kita yakin Allah akan sampaikan kepada kita. Tentu kita harus yakin bahwa Allah lah yang telah mengatur rezeki kita. Rezeki itu dia bisa berupa harta, dia bisa berupa kesehatan, dia bisa berupa ilmu, dia bisa berupa kekuatan. Rizki-rizki itulah yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kepada setiap makhluknya. Maka jangan hati kita dituntut untuk harus tenang dan siap menerimanya. Yang membuat hati kita gelisah karena kita tidak mampu membedakan antara harta, kekuasaan, tahta, dan rizki. Bisa jadi rizki yang Allah sampaikan itu tidak berupa harta, tidak berupa kekuasaan, tidak berupa ilmu, tetapi ada nikmat-nikmat besar yang lain yang kadang-kadang kita menjadi lupa. Ketika kita lupa atas nikmat Allah inilah yang kemudian hati kita menjadi keras, hati kita menjadi lemah, dan akan mudah termasuk penyakit-penyakit hati. Kalau penyakit-penyakit hati ini tidak segera kita lawan dengan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka kita akan mudah tersingkir. Dan Imam Al-Ghazali telah menjelaskan di dalam kitab maestronya Ihya Ulumuddin bahwa ketika penyakit hati itu sedikit dia akan tertanam di dalam hati, maka dia akan muncul sebagai nuqtah, sebagai titik yang kecil. Kalau tidak segera kita bersihkan, maka nuqtah itu akan akan terus bertambah dan bertambah. Ketika dia sudah semakin banyak, maka di saat itulah hati kita menjadi tertutup, akan menjadi gelap. Sebagaimana cermin, ketika ada tetes debu, ada sekecil debu yang menempel, tidak segera kita bersihkan, maka sedikit debu itu akan menumpuk menjadi banyak, dan ketika sudah banyak maka cermin itu tidak mampu lagi memantulkan cahaya, sehingga hal yang terang pun akan dilihat sebagai hal yang gelap. Sehingga kalau kita melihat bahwa Allah itu tidak menjadikan kegelapan, yang Allah jadikan itu adalah cahaya, terang benderang. Tetapi mengapa manusia itu menjadi gelap? Karena tidak ada cahaya yang masuk di dalam dirinya. Allah tidak menciptakan kebodohan. Allah hanya adalah zat yang alim, yang maha mengetahui. Kenapa manusia itu bisa dikatakan bodoh? Karena tidak ada ilmu yang masuk ke dalam hatinya. Allah tidak menciptakan sifat yang kikir. Allah tidak menjadikan sifat yang kikir, yang bakhil. Tetapi yang ada itu ada sifat serakah yang dimiliki oleh manusia, sehingga mereka selalu mudah untuk menilai orang-orang itu bakhil. Bahkan terkadang menilai Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi itu sebagai zat yang bakhil, zat yang kikir. Sementara dia sendiri kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila hati kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka kita tidak lagi mengharapkan penilaian dari sang makhluk. Kita selalu yakin wa kafa billahi syahida. Cukup ketika kita beribadah ini Allah sebagai saksi kami. Cukup
wa kafa billahi alima, cukuplah bagi Allah yang maha mengetahui apa yang telah kami lakukan, tanpa harus kita gembar-gemborkan ke hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pujian dan penilaian. Karena bisa jadi penilaian dari makhluk itu karena ilmunya yang sangat terbatas, pengetahuannya yang sangat terbatas. Yang dilihat adalah satir Allah. Allah telah menutup keburukan-keburukannya sehingga yang dilihat adalah satir Allah. Tetapi itu menjadi penyakit hati bagi kita karena kita lupa atas hal-hal buruk yang pernah kita lakukan. Lalu muncul rasa sifat ujub di dalam hati kita, menjadi penyakit hati. Allah juga telah menutup keburukan-keburukan kita. Harusnya kita menyadari bahwa ada hal-hal yang buruk yang Allah tahu, sehingga kita tidak terlalu terbuai, kita tidak terlalu terpesona dengan pujian yang diberikan oleh makhluk Allah. Dan penilaian-penilaian itulah yang nanti mudah untuk menyingkirkan kita. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, kita lupa bahwa ada satir Allah, ada penutup Allah yang memberikan kesan baik kepada orang sehingga orang memberikan penilaian kita yang baik. Ada juga Allah membuka satir itu hanya untuk mengajak hambanya kembali kepadanya. Karena bisa jadi orang menghina kita, orang mencerca kita bukan karena kita itu buruk, tetapi Allah hanya membuka satirnya sehingga orang-orang yang lain melihat ada keburukan lalu dihina, lalu dicaci maki. Hal itu bagi orang-orang yang beriman harus menerimanya sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan penilaian-penilaian semacam itu kita akan mudah untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi bergantung pada penilaian makhluk. Bisa jadi mungkin hati kita saat ini sedang keras sehingga Allah mengutus orang lain untuk memberikan penilaian buruk agar hati kita ini kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah maka apabila kita mendapatkan penghinaan, penilaian buruk dari orang lain, kita akan selalu menerimanya sebagai berkah. Karena dengan hal itulah hati kita akan kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hati kita sudah selalu mengingat Allah, di saat itulah Allah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Ingatlah selalu dengan zikir kepada Allah, karena dengan zikir itulah hati kita bisa menjadi tenang. Dan itulah semangat itulah dengan zikir dan hati menjadi tenang, itulah kemudian kita bisa masuk menjadi hamba Allah sebagaimana ayat pertama yang telah kami bacakan tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu kita, diri kita bisa kita kalahkan sehingga bisa menjadi nafsu yang mutmain, sehingga mudah untuk masuk menjadi hamba Allah, dan begitu pun menjadi mudah masuk memenuhi panggilan Allah agar masuk ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi manfaat baik untuk diri kami pribadi dan hadirin sekalian, pemirsa sekalian. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada kekeliruan, itu datangnya dari hamba Allah yang dhaif ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.